Salam inovasi dan kreasi. Baiklah sahabat kampung, kali ini saya sedang di Simpang Macan Luar. Kali ini kita akan membahas peran perempuan dalam menjaga hutan. Nanti narasumber kita ini akan banyak berbagi ceritanya mengenai pengalaman mereka dalam menjaga hutan. Mungkin sebelum lebih jauh kita perkenalan dulu sama kakak-kakak satu kedua ini. Perkenalkan, nama saya Tika, saya dari kelompok KTH Maju Bersamo, dan ada teman saya juga. Kenalkan, nama saya Ayu, saya juga dari kelompok KTH Maju Bersamo. Nanti narasumber kita ini ada Kak Tika, ada Kak Ayu, dia bakal banyak bercerita nih pengalaman mereka dalam menjaga hutan. Mungkin sebelum lebih jauh Kak, peran KTH Maju Bersamo ini seperti apa Kak? Kalau untuk peran kelompok di hutan, biasanya kelompok juga terlibat dalam menjaga hutan. Dan terhubung juga sama beberapa Jaringan luar. jaringan luar. Oh, berarti memang kelompok ini nih dia bekerja sama lah untuk melindungi hutan ini ya. Iya. Nah, kalau kehidupan masyarakat di sini nih seperti apa Kak? Kalau untuk kehidupan masyarakat sehari-hari di sini, mereka Lebih tergantung di hutan. Oh, berarti memang menambah perekonomiannya dari hutan berarti ya? Iya, karena di dalam hutan bisa mencari rotan, damar, dan juga bisa bikin anyaman. Bahannya masih banyak. Cari obat-obatan juga di dalam hutan. Oh, berarti memang bisa dibilang ada yang beberapa anggota itu penghasilan utamanya dari hutan ya? Iya. Nah, ini bisa diceritakan sedikit cerita masa kecil lah dengan hutan gitu. Kalau untuk saya pribadi, kalau di hutan mungkin memang dari kecil sudah di hutan ya, dan juga dari nenek moyang kita sudah di hutan. Jadi menurut kita di sini hutan itu penting bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan. Oh, berarti memang dari kecil bermain di hutan berarti ya? Iya. Itu berarti dari orang tua atau nenek dulu yang sudah menerapkan pentingnya kita jaga hutan berarti ya? Iya, benar sekali, dari nenek moyang kita sudah di hutan. Jadi kita juga berpikiran juga untuk menjaga hutan karena kita tinggal di sini. Sampai nanti ke anak cucu kita nanti juga akan mungkin tinggal di sini. Makanya hutan itu penting bagi masyarakat di sini. Berarti kalau boleh tahu itu Kak, pesan dari orang tua atau leluhur dahulu itu seperti apa Kak? Pesan yang disampaikan ke kakak-kakak yang sekarang inilah. Kalau pesan dari orang tua, kebetulan dulu almarhum bapak saya ketua kelompok di sini. Jadi beliau berpesan kepada kami di sini, anak cucunya, untuk supaya menjaga hutan karena hutan itu adalah rumah bagi masyarakat adat Batin 9. Oh, berarti memang dari dahulu nyampe ke sekarang, mungkin nyampe ke anak kakak nanti ya kan? Sudah diwajibkan lah memang, ayo kita jaga hutan, berarti memang sudah kita tekanin ya. Nah, ini peran perempuan dalam menjaga hutan ini seperti apa? Soalnya dari anggota KTH Maju Bersamo ini kan rata-rata ini anggotanya perempuan semua ini. Nah, peran perempuan ini seperti apa Kak? Kalau untuk peran perempuan dalam menjaga hutan sangat penting sekali karena kalau perempuan ini kan banyak sekali yang dimanfaatkan dari hutan, seperti joran pancing, dan kami juga sering memancing, mengambil obat-obatan tradisional di dalam hutan. Sama bahan anyaman yang bikin tikar tuh. Oh, berarti memang semuanya itu ada di hutan berarti ya? Iya. Nah, untuk kegiatan yang lain dalam menjaga hutan ini ada lagi ya? Kegiatan yang biasa kelompok lakukan atau yang kakak-kakak biasa lakukan gitu? Ada patroli. Oh, patroli. Berarti itu patrolinya itu memang ada jadwalnya atau gimana ya? Kita berjadwal, dalam seminggu itu ada 3 kali patroli. Biasanya diterapkan di hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Kita juga kebetulan kerjasama sama PT Reki. Oh, berarti kelompok ini kerjasama dengan PT Reki untuk menjaga hutan ya? Iya. Oh, berarti di jadwal tadi ada Sabtu, Minggu, dan Senin ya? Iya. Itu patrolinya barengan berarti sama anggota dari PT Reki ya? Iya. Nah, biasanya Kak dalam patroli itu apa yang diperhatikan gitu? Biasanya kita memperhatikan bukaan baru. Misalnya ada
kayak pohon-pohon besar ditumbang. Berarti itu bukan baru kami tengok. Kami usir perambanya dan kita amankan lokasi itu sampai benar-benar peramba itu tidak pernah datang lagi Oke. untuk menggarap lokasi itu. Nah itu kalau boleh tahu kelompok itu bisa tahu ada peramba itu gimana Ida? Soalnya kan hutan ini kan cukup luas kan, bahkan ya, sulit kan akses nyampe ke dalam kan. Kok bisa tahu kelompok ini nih ada perambah di situ? Begini, biasanya kalau seperti peran bapak-bapak, mereka kan bukan hanya siang hari di hutan, mereka juga ada berburu. Jadi disitulah mereka tahu bahwasanya hutan ini ada yang menebang nih, Oke. ada yang membuka seluas-luasnya mungkin. Nah, pas di besok harinya barulah kita sama-sama dengan orang PT Reki untuk mengeksekusi tempat itu. Oh, berarti memang sekaligus bapak-bapak berburu nyari hewan lah ya. Itu kalau ketemu peramba terus dilaporkan ke kelompok, baru kelompok datang ke lokasi untuk nangkap atau ngusir peramba itu ya. Iya, seperti itu. Itu pernah terjadi konflik sama peramba nggak? Atau apa yang dirasakan gitu nah saat menemukan peramba gitu? Kalau untuk konflik dengan peramba itu pasti ada, tapi sejauh ini belum ada adu fisik. Tapi kalau untuk adu mulut mungkin sudah pernah. sudah sering kali, bahkan setiap kali mungkin kami patroli menemukan peramba pasti adu mulut. Oh. Karena mereka bersikeras untuk tidak mau meninggalkan tempat itu, tapi kami sebagai warga batin, Juga bersikeras untuk menjaga hutan itu. karena kami mempunyai hak dalam menjaga hutan, karena hutan ini adalah rumah bagi masyarakat adat. Oh, oke. Berarti memang setiap ketemu peramba itu selalu ribut lah ya, ribut tapi hanya sebatas ya adu-adu mulut ya. Yang dirasain kakak-kakak saat menjaga hutan ini gimana? Kalau yang kami rasakan dalam menjaga hutan, mungkin kami cukup bangga Ya, karena hutan ini bagi kami adalah sumber energi juga bagi kami. Karena kalau mungkin hutan ini sudah tidak ada, mungkin kita akan merasakan panas yang sangat luar biasa ya. Kalau di hutan kan udaranya sejuk, oksigennya masih bagus, tidak seperti di luar sana. Lagi pula masyarakat di sini belum pernah merasakan kebanjiran seperti bencana alam yang seperti masyarakat luar. Kayak longsor gitu ya. Berarti memang dampaknya itu sangat terasa dengan terjaganya hutan ya. Kita tidak kesulitan air, jadinya tidak merasakan ada bencana di sini dan cuaca sejuk, tidak panas. Saya memang dengan terjaganya hutan ini sangat berdampak lah bagi masyarakat di sini ya. pokoknya bagi kami hutan itu benar-benar penting. Tuh sahabat kampung, jadi jangan pernah kita merusak hutan karena hutan ini memberikan apa yang kita butuhkan. Untuk tantangan itu apa selama proses penjagaan hutan ini lah, melindungi hutan ini, tantangan yang kakak-kakak rasakan? Sebenarnya tantangannya cukup berat juga ya, karena kita hanya mengandalkan tangan kosong. Mengusir mereka hanya dengan tangan kosong, sementara mereka kan kalau lagi di lokasi membawa peralatan senjata tajam. Berarti memang cukup harus mempunyai nyali besar juga ya. Aja, nekat. Karena ya kita salah bertindak takutnya mereka itu menyerang kita kan. Iya. Berarti memang kita membutuhkan strategi lah dalam melakukan melindungi hutan ini ya. Mungkin ada pesan Kak untuk kawan-kawan kita di luar sana? Pesan kami untuk teman-teman yang ada di luar sana, semoga tidak ada terfikirnya untuk merusak hutan kami. Dan mari kita jaga hutan kami sama-sama. Stop penebangan atau perambahan hutan. Dan stop juga illegal logging untuk di hutan kami, karena hutan Kami adalah sangat rumah butuh bagi hutan. kami. Begitu sahabat kampung, karena memang hutan ini banyak makhluk hidup yang di sana, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Iya, semua butuh hutan. Nah Kak, harapannya untuk ke depan nih bagaimana Kak? Harapannya
kedepannya semoga teman-teman di luar sana punya kesadaran diri untuk tidak merusak hutan kami, dan kami tetap aman berada di kawasan hutan kami yang kami jaga selama ini, untuk anak cucu juga nanti supaya bisa menikmati apa itu obat rimba, apa itu anyaman, apa itu buah-buahan hutan. Karena di dalam hutan juga masih banyak buah-buahan yang sangat kami butuhkan, nggak ada jualannya di luar. Jadi memang semua kebutuhan dari mulai obat, terus buah-buahan itu sudah tersedia semua di dalam hutan. Iya. Nah, mungkin sekian untuk video podcast kita kali ini. Dua narasumber kita sudah banyak berbagi ceritanya mengenai dalam menjaga hutan. Karena hutan memang sumber kehidupan bagi masyarakat di sini ya. Semua kebutuhan ada di dalam hutan. Tanpa hutan mungkin sangat sulit untuk bertahan hidup lagi. Mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Salam inovasi dan kreasi.